kelas mana yang mau kita sinkronisasi. Skor ini kita akan mengambil referensi dari referensi skor nilai. Halo rekan Siakat Cloud, Ronald di sini. Salam sehat semuanya. Pada episode kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana membuat ujian perkuliahan seperti UTS, UAS, tetapi terintegrasi dengan modul Computer Based Test atau CBT di aplikasi Siakat Cloud. Pertama-tama, kita lihat dulu bagaimana sih alur ujian CBT di Siakat Cloud. Pertama-tama, kita harus melakukan sinkronasi dari ujian perkuliahan di SIM akademik dengan ujian yang ada di SIM CBT. Yang kedua, kita harus menginputkan soalnya. Yang ketiga, kita setting ujian yang sudah dibuat di SIM CBT. Yang keempat, kita set dulu siapa saja peserta ujiannya. Yang kelima, ujian bisa dimulai dan kita bisa memonitoring siapa saja yang sudah masuk ke dalam ujian perkuliahan dan bisa menambahkan waktu di dalam monitoring ujian. Yang keenam, setelah ujian selesai, sudah mendapatkan nilai, maka nilai siap diimport. Mari kita bahas satu persatu dari bagian alur ini. Sekarang, mari kita coba alur yang pertama, yaitu sinkronisasi ujian perkuliahan di kelas dan di SIM CBT. Oke, pertama-tama kita masuk dulu di SIM akademik. Kita buka perkuliahan data kelas kuliah. Lalu kita pilih kelas mana yang mau kita sinkronisasi. Contoh, saya pilih kelas ini. Ya, masuk ke jadwal perkuliahan. Lalu kita pilih jadwal UTS-nya. Oke. Lalu kita pilih di jadwal UTS, tinggal klik tombol aksi, lalu jadwalkan CBT. Isikan nama ujiannya, jenis ujiannya, tanggal mulai, tanggal selesai, dan waktunya. Lalu klik simpan. Oke, step yang kedua, kita menginputkan bank soal. Masuk ke menu SIM CBT, klik ujian, lalu pilih bank soal. Lalu klik tambah, dan kita isikan kode soal, nama soal. Dan jika soalnya mau diacak ketika ujian, maka dicentang soal acak. Jika jawabannya juga mau diacak, tinggal dicentang jawaban acak. Lalu, karena kita sedang membahas tentang soal dari ujian akademik, maka kita centang untuk soal akademik. Lalu diklik simpan. Setelah kita klik simpan, maka akan tampil bentuk seperti ini. Lalu kita klik pertanyaan, kita bisa inputkan pertanyaannya. Untuk input pertanyaan, tinggal klik tambah data. Kita bisa menginputkan pertanyaan berupa single choice, multiple choice, sebab akibat, benar salah, dan is high. Ya, kita coba inputkan satu soal. Setelah kita klik simpan, maka akan tampil bentuk seperti ini. Lalu kita klik pertanyaan, kita bisa inputkan pertanyaannya. Untuk input pertanyaan, tinggal klik tambah data. Jika sudah diinputkan, lalu kita bisa klik simpan. Penginputan bank soal selesai, silakan diinputkan. Banyak sekali pertanyaan yang bisa diinputkan, lalu kita bisa lanjut ke step berikutnya. Oke, setelah kita input soal, maka kita harus setting ujiannya. Kita kembali lagi ke SIM akademik. Lalu kita pilih kelas mana yang sudah kita sinkron tadi untuk ujian di CBT. Kita masuk di perkuliahan data kelas kuliah. Kita pilih kelasnya. Kita cari di jadwal perkuliahan, lalu karena ini tadi yang sudah kita sinkron adalah yang sudah ada tulisannya CBT di statusnya, ya di sini, lalu kita klik aksi edit CBT. Maka kita akan men-setting ujian tersebut. Oke, yang kita setting yang pertama adalah nama ujian, jenis ujian, dan tanggal mulai selesainya beserta dengan durasinya. Ya, lalu tidak terlupa di situ ada komposisi nilai. Di mana komposisi nilai ini berarti ujian ini akan masuk ke komposisi nilai apa di kelas. Karena ini ujian UTS, maka saya akan pilih UTS. Lalu di bawahnya, kita harus inputkan bank soalnya. Tinggal klik tambah soal ujian, lalu kita pilih soal mana yang harus kita pilih untuk ujian ini. Setelah menginputkan bank soal, kita inputkan skornya. Skor ini kita akan mengambil referensi dari referensi skor nilai, dan itu kita bisa customize sendiri. Contoh di sini saya akan membuat benar itu 5 dan salah mendapatkan nilai 0. Ya, step berikutnya adalah kita menginputkan jumlah soal yang akan tampil.
karena saya mengambil soal dari bank soal Accounting for Business ini, maka jumlah soal yang saya keluarkan di sini 2 soal saja. Jika sudah, kita klik simpan. Setting ujian sudah selesai. Oke, jika sudah menyeting ujian, maka kita masuk dalam proses input peserta ujian. Caranya, di halaman yang sama, kita tinggal klik peserta ujian, lalu klik tarik peserta. Jika kita tarik peserta, maka semua peserta dari SIM akademik peserta kelasnya itu akan masuk ke dalam perkuliahan ini. Terdapat notifikasi 4 sukses ya, berhasil, dan 0 gagal, berarti tidak ada kegagalan dalam menarik peserta. Lalu, jika ujian sudah mulai dilakukan, maka kita sebagai admin bisa melakukan monitoring ujian. Caranya, klik menu ujian, lalu klik monitor ujian. Kita pilih ujian mana yang kita mau monitor. Kita klik detail, maka kita akan melihat siapa yang sudah selesai ujian, siapa yang belum, siapa yang sedang mengerjakan. Jika ada kendala seperti ada koneksi gangguan jaringan dan perlu perpanjangan waktu, kita bisa menambahkan waktu di sini. Tinggal diklik tambahan berapa menit, lalu klik simpan menit. Monitoring ujian sudah selesai, maka kita siap untuk melihat nilai. Setelah ujian selesai, kita siap untuk mengimport nilai. Caranya klik ujian perkuliahan, lalu kita pilih ujian mana yang mau kita import nilainya. Kita bisa melihat di situ sudah ada kapan waktu mulai, kapan waktu selesai, berapa nilai ujiannya, dan di situ kita bisa klik ekspor nilai. Jika ada kendala dalam ujiannya, kita bisa lakukan reset ujian sesuai dengan peserta mana yang mau di-reset. Tinggal diklik tombol orange reset ujian. Maka secara otomatis ketika kita ekspor nilai, kita bisa melihat di kelas nilai perkuliahannya, di kolom komposisi UTS, kita bisa melihat semua nilainya sudah masuk. Sangat mudah bukan menggunakan SIM CBT sebagai ujian perkuliahan? Sekian video tutorial ujian perkuliahan dengan menggunakan SIM Computer Based Test. Nantikan video tutorial selanjutnya di channel Sevima dan jangan lupa subscribe dan klik notifikasi agar terus update video tutorial dari kami. Sampai jumpa, salam sehat. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.